Yasmin. Hingga sang putri pun langsung berbalik dan pergi meninggalkannya. Tapi pada akhirnya sang sultan mengundang Aladin untuk datang ke pesta perayaan untuk menyambut musim panen nanti malam. Malam hari pun tiba. Aladin yang sedang berjalan menuju pesta tiba-tiba dipanggil sama si Jafar. Mereka berdua pun akhirnya bicara empat mata. Di situ Jafar mulai menyihir Aladin dengan tongkatnya agar Aladin terpengaruh dan mau menuruti perintah Jafar. Beruntungnya si jin yang saat itu tahu bahwa ada aura sihir di tongkat tersebut langsung segera menarik Aladin. Lalu Aladin dan jin pun masuk ke dalam pesta. Singkat cerita, di pesta tersebut Aladin mencoba meminta maaf pada Putri Yasmin. Tapi bukannya membalas, sang putri justru mengajak Aladin untuk menari dan menikmati pesta malam itu. Dan akhirnya Aladin dengan bantuan sihir jin itu pun menari bersama sang putri dan warga di sana hingga pesta berakhir. Beberapa waktu kemudian di kamarnya, mereka menyusun rencana agar Aladin bisa ngobrol lama dengan sang putri. Akhirnya Jin pergi mendatangi kamar sang putri sendirian. Di saat Dahlia membuka pintu, Jin langsung memberikan bunga dan mengajak Dahlia pergi jalan-jalan santuy di tengah malam. Saat sang putri sedang sendiri di kamarnya, Aladin pun datang. Sang putri di situ kaget bagaimana caranya Aladin bisa masuk, padahal banyak banget penjaga yang mengawasi di sekitar kamar. Namun di tengah perbincangan mereka, Aladin kemudian menawarkan Putri Yasmin untuk pergi dari kamarnya dan berjalan-jalan menikmati dunia luar menggunakan sebuah karpet ajaib. Awalnya si putri itu kaget karena karpet ajaib yang dia kira hanyalah sebuah dongeng ternyata beneran ada. Putri Yasmin pun lalu mulai menaiki karpet tersebut. Dan mereka langsung terbang tinggi melihat dunia luar yang sangat jauh dari istana. Hati sang putri sangat bahagia karena semasa hidupnya ia sama sekali nggak pernah diperbolehkan untuk keluar istana. Di sana sang putri menikmati indahnya malam dan melihat pemandangan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Singkat cerita, setelah selesai berkeliling, mereka akhirnya berbincang sambil memandangi kerumunan orang yang sedang berpesta di bawah. Di situ Putri Yasmin sekilas merasa seperti kenal dengan Pangeran Ali. Lalu memancingnya dengan sebuah pertanyaan tentang seekor monyet yang bernama Abu. Ali pun keceplosan hingga akhirnya kedoknya terbongkar. Karena seingat Yasmin, hanya Aladin lah yang tahu siapa monyet bernama Abu itu. Tapi bukannya jujur, Aladin malah berbohong dan mengaku bahwa dirinya dulu cuman lagi menyamar sebagai pencuri jalanan aja. Dia yang asli sebenarnya memanglah seorang pangeran. Mendengar kebohongan Aladin tersebut, Putri Yasmin pun percaya. Kemudian Aladin mengantarkan Putri Yasmin pulang. Namun sebelum mereka berdua berpisah, Aladin pun mencium Putri Yasmin itu dengan sangat lembut, hingga membuat hati sang putri benar-benar bahagia. Di pagi hari saat Aladin dan Abu keluar dari kamarnya, mereka dihadang oleh penjaga yang diutus oleh Jafar. Aladin lalu diikat dan diinterogasi. Jafar yang sudah tahu siapa sebenarnya Aladin memaksanya untuk memberitahu di mana lampu ajaib tersebut. Tapi Pangeran Ali tak ingin mengaku bahwa dirinya adalah Aladin. Hingga saat itu juga Aladin ditendang dari atas istana hingga tercebur ke laut. Abu yang mengetahui Aladin dalam bahaya langsung segera mengambil lampu ajaib dan langsung menjatuhkannya ke laut. Akhirnya Aladin selamat. Akan tetapi dengan adanya kejadian tadi, kini hanya tinggal tersisa satu lagi permintaan yang bisa ia minta pada si jin. Sebelumnya Aladin udah minta jadi pangeran dan permintaan kedua yaitu diselamatin dari laut tadi. Lalu di situ jin menanyakan apakah janjinya si Aladin saat pertama kali bertemu waktu itu yang akan menggunakan permintaan terakhirnya untuk membebaskan jin akan ditepati atau enggak. Namun Aladin kini malah berubah. Dulu Aladin yang masih hidup sederhana sebelum menjadi pangeran sangatlah rendah hati. Tapi sekarang Aladin malah menolak untuk membebaskan si jin dan berkata bahwa dia akan menggunakan sisa permintaan terakhirnya untuk menikahi Yasmin. Mendengar itu, jin pun merasa sangat sedih dan kecewa. Karena ternyata Aladin sama aja seperti para tuan-tuannya sebelumnya yang haus akan keinginan duniawi. Beberapa waktu kemudian, di dalam istana, Jafar yang sedang berkumpul dengan Sultan dan Yasmin pun memfitnah Aladin dan berkata kalau kerajaan Aladin akan menyerang kerajaan sekutunya. Tapi tiba-tiba Aladin datang dan membongkar semua kebusukan Jafar. Sultan di situ merasa sangat kecewa pada Jafar
Namun Jafar mulai menggunakan sihirnya lagi pada sang sultan. Melihat itu, Aladin yang tahu kalau tongkat Jafar adalah tongkat sihir pun langsung merampasnya dan akhirnya sang sultan sadar, lalu langsung memerintahkan panglima yang bernama Hakim untuk menangkap Jafar. Tapi sayangnya, saat Jafar dibawa ke ruang penjara, burungnya si Jafar berhasil mencuri kunci penjara tersebut. Di dalam istana, Sultan merestui hubungan Pangeran Ali dan Yasmin, lalu menyuruh mereka untuk segera menikah. Sebenarnya Aladin ingin jujur bahwa selama ini dia telah berbohong tentang Pangeran Ali, tapi akhirnya nggak jadi. Aladin yang kebingungan karena terjebak oleh kebohongannya sendiri itu pun akhirnya meninggalkan istana dan pergi ke rumahnya. Tetapi di tengah perjalanan, Aladin bertabrakan dengan Jafar yang sedang menyamar, dan dari situlah Jafar berhasil mencuri lampunya Aladin tanpa Aladin sadari. Kemudian Jafar di situ langsung menggosok lampu tersebut hingga si jin pun keluar. Jin di situ kaget karena yang memanggilnya ternyata bukanlah Aladin. Singkat cerita, Jafar telah berada di dalam istana. Dengan sangat percaya diri, ia mengatakan kalau dialah yang kini akan menjadi penguasa di kerajaan tersebut. Sultan yang mendengarnya langsung memerintahkan Hakim untuk menangkap Jafar. Tapi tiba-tiba Jafar menggosok lampu ajaibnya hingga si jin pun keluar. Lalu Jafar meminta jin untuk menjadikannya seorang raja di kerajaan tersebut. Dan abrakadabra, permintaan Jafar dikabulkan. Di sisi lain, Aladin yang baru sadar kalau lampunya dicuri, ia pun langsung segera pergi menuju istana. Di istana, Jafar sebagai raja baru memerintahkan Hakim untuk membawa Putri Yasmin keluar. Namun di tengah perjalanan, Putri Yasmin berhenti dan memanggil Hakim. Karena status Yasmin yang masih menjadi seorang putri, sang putri lalu memerintahkan dan menjelaskan kalau Hakim berhak memilih dan menentukan keadilan di kerajaan. Yasmin berkata, walaupun kini Jafar adalah rajanya, tapi Hakim tetap memiliki hati yang bisa tahu mana perintah baik dan mana perintah buruk. Hingga akhirnya Hakim pun memilih untuk mengikuti kata hatinya dan menuruti perintah sang putri. Sang putri kemudian memerintahkan Hakim untuk segera menangkap Jafar. Namun seketika itu, Jafar kembali menggosok lampu ajaibnya, dan kali ini Jafar meminta agar ia dijadikan penyihir terhebat di muka bumi. Dengan kekuatan sihirnya, Jafar lalu mengubah Hakim dan para prajurit menjadi abu. Tak sampai di situ, Jafar juga memaksa Putri Yasmin untuk mau menikahinya. Kalau enggak, maka ayahnya akan disiksa dengan sihirnya si Jafar. Sang putri yang tak tega melihat ayahnya disiksa pun mengiyakan tawaran Jafar itu. Sementara Aladin yang sudah sampai di istana diam-diam ingin mengambil lampu yang berada di bangku belakang Jafar. Akan tetapi Jafar yang tahu dalam sekejap langsung memindahkan Aladin itu ke hadapannya. Ia kemudian mengirim Aladin dan Abu ke ujung bumi, yaitu Kutub Utara. Di sana Aladin terpisah dengan Abu. Ia lalu mencari Abu kemana-mana sampai akhirnya mereka berdua pun kembali bertemu. Sedangkan si karpet ajaib yang saat itu masih di istana meminta jin untuk mengirimnya ke tempat di mana Aladin berada. Beberapa waktu kemudian, saat pernikahan Putri Yasmin dan Jafar, ketika ingin ijab kabul, Putri Yasmin melihat Aladin yang sedang menaiki karpetnya dari kejauhan. Ia lalu memberanikan diri untuk mengambil lampu si Jafar dan langsung loncat dari atas istana. Dengan cepat Aladin menangkap Putri Yasmin hingga mereka pun berhasil kabur. Jafar yang kesal kemudian mengubah burungnya menjadi burung besar yang menyeramkan untuk mengejar mereka. Sayangnya lampu tersebut berhasil direbut lagi sama si Jafar. Jafar lalu menyihir Sultan, Dahlia dan Putri Yasmin agar tak bisa memberontak lagi. Di situ Aladin berusaha menatap jin dan meminta pertolongan, akan tetapi si jin tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanyalah jin yang cuma bisa menuruti perintah tuannya yang memanggilnya keluar dari lampu. Namun Aladin gak kehabisan akal. Ia lalu mengatakan pada Jafar bahwa kekuatan Jafar yang dimiliki saat ini itu adalah pemberian dari jin. Bagaimanapun juga, jinlah makhluk terkuat di bumi ini. Dan Jafar hanyalah makhluk terkuat kedua aja setelah jin. Aladin juga meledeknya dengan mengatakan bahwa Jafar tak akan bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan jin. Mendengar itu, Jafar yang murka dan tak terima dengan perkataan Aladin pun kemudian memerintahkan jin untuk mengabulkan permintaan terakhirnya.
yaitu menjadikannya makhluk terkuat di muka bumi ini, bahkan melebihi kekuatan jin. Jafar yang gila akan kekuasaan itu pun gak sadar bahwa ucapan itu telah membawanya termakan jebakan si Aladin. Dan saat permohonannya dikabulkan, lalu saat Jafar ingin menghancurkan seluruh kota, akan tetapi ada konsekuensi bila menjadi makhluk terkuat di bumi. Konsekuensi itu adalah Jafar diambil kebebasannya. Kedua tangan Jafar pun langsung terbelenggu hingga ia tak bisa menggunakan kekuatannya bila tak memiliki seorang tuan. Akhirnya Jafar tersedot dan terkurung di dalam lampu bersama dengan burungnya untuk selama-lamanya. Hingga suatu saat nanti akan ada seseorang yang menggosok lampu itu dan menjadi tuannya si Jafar. Setelah semua berakhir, si jin lalu menawarkan permintaan terakhir Aladin yang masih tersisa satu itu untuk mewujudkan keinginannya menikahi sang putri. Namun Aladin yang kini telah menganggap bahwa jin adalah sahabat yang selalu ada membantunya pun, akhirnya ia merelakan keinginan untuk menikahi sang putri. Dan dia lalu mengucapkan permintaan terakhirnya, yaitu membebaskan sang jin. Kini jin telah sepenuhnya bebas. Betapa bahagianya dia karena setelah ratusan tahun lamanya ia selalu berada di dalam lampu yang sempit dan dicabut hak kebebasannya. Sekarang ia benar-benar bisa menghirup udara dengan bebas. Bahkan untuk sekedar duduk dan pergi pun kini jin tak perlu lagi meminta izin dari tuannya. Jin kemudian menghampiri Dahlia dan lalu mengajaknya untuk berkeliling dunia menggunakan sebuah kapal. Dia dan Dahlia juga berkeinginan untuk menikah di sana dan mempunyai 2 orang anak. Lalu pada kedua anaknya nanti, Jin dan Dahlia akan selalu menceritakan kisah sang Aladin itu. Di sisi lain, sang putri saat itu langsung pergi mengejar Aladin yang telah meninggalkan istana. Di situ, sebagai seorang sultan yang baru, Putri Yasmin pun memerintahkan Aladin untuk berhenti. Dan dengan kekuasaannya, Putri lalu memerintahkan Aladin untuk mau menikahinya dan hidup bahagia bersama dengannya selamanya. Kok agak maksa nih orang. Oke, film pun